seandainya kalian mau meneruskan hubungan ini, sampai kapan adik saya nunggu kamu? Sampai nunggu kamu jadi ya abdi negara. Iya itu kalau jadi, kalau enggak. Ini kan Mas, gimana Sinta? Berarti kamu laki-laki yang kurang ajar, yang udah ganggu Sinta dan udah bikin Sinta itu berani sama kakaknya. Oh jadi ini orangnya? Enggak Pak. Ada apa Mas? Bagas? Enggak jadi Pak. Sinta, kamu Ya. punya kembaran? Sejuk juga ya udaranya. Ya mungkin karena masih pagi juga Mas. Ini ada tempat duduk. Kita duduk dulu. Oke. Akhirnya aku happy banget Mas. Aku bisa keluar sama kamu hari ini. Ya, aku juga senang banget sayang bisa keluar sama kamu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Kenapa aku maksain sekarang buat jalan bareng sama kamu? Ada apa sih Mas? Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Karena aku dadakan bilang sama kamu. Aku gak mau kamu sedih. Aku cuma butuh doa kamu sekarang. Jadi aku nanti malam atau nanti sore mau berangkat pergi tes. Pergi tes? Iya. Aku mau daftar TNI lagi. Nanti malam banget. Ya, iya. Kalau nggak sore ya malam. Rencana aku mau minta antar Gita. Makanya sekarang aku harus ngomong langsung sama kamu biar kamu gak salah paham juga sama aku. Karena ini kan menyangkut pekerjaan kita. Pekerjaan aku untuk masa depan kita nanti. Cita-cita aku udah lama pengen jadi tentara. Walaupun kamu tahu sendiri kan, aku udah 3 kali ikut tes tapi gagal terus. Ini udah keempat kalinya. Ya justru itu Mas. Untuk apa sih Mas? Kenapa nggak cari kerjaan lain aja? Ini udah kesekian kalinya loh. Kamu tuh udah gagal Mas. Aku bukannya nggak menyemangatin kamu, tapi aku nggak mau mental kamu jatuh. Ya mau gimana lagi sayang. Aku kan udah pengen jadi tentara. Aku janji deh sama kamu ini terakhir kalinya. Aku ikut tes. Semoga ini berhasil dan aku bisa meraih cita-cita aku. Dan sekarang aku pengen ngajakin kamu untuk pergi menemuin kakak kamu. Aku pengen pamitan sama mereka. Biar banyak yang doain juga. Oke, maaf aku potong pembicaraan kamu Mas. Tapi kamu tahu sendiri kan Mas, kakak aku orangnya kayak gimana? Ya aku tahu kakak kamu gak suka sama aku. Dan justru karena itu aku mau nunjukin sama mereka kalau aku masih mau berjuang. Dan aku minta tolong sama kamu. Selama aku pergi tes dan selama misal aku keterima nanti aku pendidikan, aku minta tolong kamu jaga diri baik-baik. Jangan sampai hati kamu diisi sama laki-laki lain. Mas, kamu tahu kalau aku tuh selalu support kamu. Aku selalu semangatin kamu dalam hal apapun. Jadi kamu gak perlu khawatir soal aku bakal bermain di belakang kamu. Sekarang yang terpenting, aku gak mau mental kamu jatuh Mas. Ini udah kesekian kalinya kamu mencoba sekali lagi. Masa iya aku harus ngeribetin kamu untuk pamitan sama kakak aku yang harusnya kamu udah tahu kakak aku sikapnya seperti apa. Udahlah, gak apa-apa. Walau bagaimanapun, mereka juga akan menjadi kakak ipar aku. Dan kalau misalkan aku udah ikut tes, hasilnya nanti berhasil atau enggak, ada sesuatu yang harus aku omongin lagi tentang keluarga aku sama kamu. Tapi gak sekarang aku ngomong sama kamu. Sekarang aku minta kamu ikut aku buat nemuin kakak kamu. Kita pergi ke parkiran ambil motor, setelah itu kita temuin kakak kamu. Ya udah oke, kita pergi sekarang ya. Udah. Padahal tadi udah telepon jam segini masih belum datang. Panjang umur banget.
baru. Pak Arif. Pak Arif kok tumben banget telepon saya untuk datang ke sini, Pak. Ada hal penting? Ya, mohon maaf. Tadi kamu bilang di kantor masih ada kerjaan, tapi ini lebih penting dari pekerjaan. Masalah kalian yang kemarin membatalkan Bukan kerjasama? masalah itu, tapi masalah pribadi saya. Jadi saya mau minta tolong bantuan. Masalah pribadi ya, Pak? Ya masalah pribadi, masalah keluarga saya. Gini, adik saya sekarang ini lagi deket sama cowok. Iya, Pak. Dan ya cowok itu saya rasa udah nggak punya masa depan lagi, Fit. Bayangin aja, dia itu punya obsesi untuk jadi, ya bisa dibilang tentara gitu loh. Tapi selama dia ngikut tes hampir 3 kali, dia itu selalu gagal. Ya daripada hidup adik saya nanti nggak jelas, ya saya mau jodohin adik saya sama kamu. Dan soalnya yang saya tahu selama ini, selama kamu kerja sama saya, kamu masih belum pernah dekat sama seorang wanita. Iya, itu pun kalau kamu setuju. Bukannya saya nggak setuju, Pak, tapi saya merasa suka aja sama Pak Arif. Saya kan belum kenal sama adik Pak Arif terutama, dan saya kurang memahami gimana cara mendekati perempuan, Pak. Ya kalau masalah itu nanti ya berjalannya waktu. Kalau kalian udah kenal ya pastinya kamu bakal tahu apa yang disuka, apa yang nggak disuka sama adik saya. Nah intinya sekarang kamu kenal dulu sama adik saya, dan nanti saya bakal jadwalkan kapan kalian bisa ketemu. Ya kalau itu perintah Pak Arif, saya mana bisa nolak, Pak. Kalau misalkan udah Ya berhubung kamu udah setuju, nah nanti saya bakal atur jadwalnya untuk kalian ketemu. Sekarang kamu selesaikan kerjaan dulu, soalnya tadi kamu bilang masih banyak kerjaan yang harus kamu selesaikan. iya, Pak. Nah, nanti saya hubungi lagi kapan waktunya. Ya saya harap hari ini adik saya juga bakal nggak ada kegiatan dan bisa ketemu sama kamu. Siap, Pak. Kalau gitu saya balik kantor. Ya udah selesai. Ya, misi ya, Pak. Daripada sama orang yang nggak punya masa depan, jadi aku jodohin sama David aja deh. Setidaknya David kerjanya juga bagus. Tadi kemana ya? Terus gimana nih kalau misalnya Sinta nggak ketemu? Masa iya sih dia kabur dari rumah? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dia kan tadi cuma pergi pakai pakaian biasa, terus cuma bawa tas yang isinya handphone doang. Dia juga mana ada uang kan mau pergi sana sini, semuanya aku yang kasih. Duh gimana ya? Apa kasih tahu Mas Arif aja ya? Aduh Mas Arif mana sih ya? Dari tadi juga. Wah aku bingung nih kalau sudah kayak gini ceritanya. Mana nomornya nggak bisa dihubungin lagi? Nah, kok ngapain? Kok ada di luar? Mas, ampun aku tuh dari tadi lagi bingung. Bingung. Iya, iya. Kalau orang bingung itu ngapain di pinggir jalan? Ntar kamu nggak fokus malah ketabrak kendaraan. Emang ada apa sih? Bukan, jadi kan aku tadi nyariin Sinta nggak ketemu. Makanya aku cepet-cepet bawa tas, aku keluar. Aku tuh nungguin kamu dateng. Soalnya Sinta nggak ada di rumah, Mas. Aku khawatir tau nggak? Kamu udah telepon belum? Ya siapa tahu Sinta cuma di depan cari makanan atau ke minimarket. Udah, tapi dia tuh nggak angkat telepon aku. Tapi terhubung gitu. Iya, cuman kan dia nggak biasanya kayak gini. Dia juga kan kalau mau kemana-mana biasanya juga pamit sama aku. Aku khawatir dia itu kabur sama laki-laki brengsek itu deh, Mas. Maksud kamu Bagas? Iya. Ya padahal aku udah rencanain sesuatu sih. Ya agar adik kamu, Sinta itu nggak berhubungan lagi sama Bagas. Rencana apa? Tadi pagi aku udah suruh karyawanku, manajer di perusahaan, ya untuk ketemu sama Sinta. Rencananya aku bakal jodohin mereka deh. Ya rencananya aku mau jodohin mereka berdua. Ya siapa tahu setelah aku jodohin mereka berdua, ya
Cinta bisa membuka pikirannya kalau di dunia ini nggak cuma ada satu cowok. Bener banget tuh Mas. Lagian Sinta juga gak terbuka banget mata hatinya. Masih aja melihat Bagas. Padahal kan Bagas juga udah ikut tes TNI berulang-ulang tapi gak dapat. Mana dia itu gak punya planning untuk masa depan. Dia mau jadi apa coba Sinta kalau misalnya jadi sama dia? Iya, seandainya Bagas tuh masih punya rencana lain. Ya soalnya ya aku lihat sampai sekarang dia itu masih termotivasi sama ya pengen jadi abdi negara. Padahal kayaknya ya emang jalan takdirnya bukan jadi abdi negara. Bener banget. Terus gimana dong? Coba kamu hubungin lagi, siapa tahu sekarang dia mau angkat teleponnya. Ya bentar aku. Mas, kayaknya ada suara motor deh. Jangan-jangan mereka deh. Bener Apa kita banget. cek aja tuh? Ya udah ya Mas. Takutnya nanti keburu pergi. Stop. Bener Mas aku bilang. Mas, Mana aja sih Sim? Alah udah. Gini cara kamu nganterin wanita sampai depan komplek. Enggak, kamu anterin sampai rumah. saya mau antarkan ke dalam, Mas. Kamu aja tadi bawa Sinta, apa aja? Sampai Saya, kakaknya nelpon bolak-balik, dia nggak berani angkat. Kayak gitu, tanggung jawab kamu sebagai cowok. katanya Sinta tadi udah izin, Mas. Saya terlepas apapun kesalahan saya mau minta maaf, Mas. Saya kesini cuma mau berpamitan karena saya mau ikut tes TNI lagi, Mas. Iya Kak. Jadi sebenarnya Mas Bagas mau pamitan. Ya, Kamu masih percaya sama dia sih? Kamu ingat kan dia udah berapa kali ikut tes dan dia itu nggak lolos. Udah deh. Kenapa sih Kak? Kamu obsesi kamu tuh terlalu tinggi. Kamu nggak perlu paksain itu semua. Terus sampai kapan? Seandainya kalian mau meneruskan hubungan ini, sampai kapan nanti saya nunggu kamu? Sampai nunggu kamu jadi ya abdi negara. Iya itu kalau jadi, kalau enggak, kamu bakal mengorbankan masa muda adik saya. Tolong dong jangan ngomong kayak gitu. Jaga perasaan Mas Bagas juga dong. Sin, kamu tahu kan? Kakak ipar kamu ngomong kayak gitu karena dia itu sayang sama kamu. Dia itu nganggep kamu sebagai adiknya sendiri. Kenapa harus ngeremehin orang lain? Kamu jangan apa sih Kak? Bukan ngeremehin, tapi emang ini udah nyata, fakta real. Mbak, juga Mas. Sebenarnya saya minta maaf, tapi kasih saya kesempatan, Mas. Kalaupun saya gagal ikut tes, saya bakalan tetap kok bisa ngebahagiain Sinta. Kamu pikir kamu daftar berulang kali itu bukan kesempatan? Udah cukup kita ngasih kesempatan buat kamu. Tapi kamu kayaknya udah nggak punya rencana lain dengan kehidupan kamu ya, sampai harus terus menerus mau nyoba jadi calon abdi negara. Kan namanya juga usaha. Pacar Sinta kan juga usaha. Ini juga buat masa depan Sinta kan. Udah lah Kak, jadi tolong kasih support aja buat pacar Sinta. Support kita itu udah berhasil. Karena dia itu tidak menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin sih. Udahlah, daripada kamu buang-buang waktu terus sama dia dan itu masih belum pasti. Mending kamu dengerin kakak kamu aja, karena kakak ipar kamu udah menyiapkan laki-laki yang punya masa depan yang cerah. Jadi maksudnya kamu gak boleh nolak. Enggak, ini Kamu maksudnya kayak gimana Kak? akan dijodohkan sama temen kakak kamu. Dijodohkan? Tapi Mbak, Ini apa-apaan sih? Sinta kan pacaran sama saya. Saya minta tolong dong, Mas. Kasih saya kesempatan, Mas. Ini nggak bisa kayak gini Ini Kak. udah berulang kali kamu minta kesempatan, tapi nggak kamu pergunakan dengan baik. Dan ya kesempatan itu yang terakhir, dan sekarang udah nggak ada kesempatan lagi. Dan mulai kapan kamu berani melawan kata-kata kakak kamu sih? Setelah kenal cowok ini, kamu milih cowok ini daripada kakak kamu. Tapi Mas, dia bukan mau ngelawan, Mas. Tapi kan kalau yang namanya cinta, kasih sayang juga perasaan nggak bisa dipaksa, Mas. Emang laki-laki yang dijodohkan sama Sinta dan Sekarang dia manajer di perusahaan saya. Kamu mau Iya, bandingin diri kamu. Tapi Kamu kan harus tahu diri. manajer bukan yang punya, Mas. Tapi dia kerjanya baik dan prestasinya juga bagus. Dan ya kalau dibandingin penghasilan per bulan, mendingin kamu yang nggak kerja apa-apa. Ya sekarang saya nggak kerja apa-apa, Mas. Tapi kan saya lagi mau ikut
tes, lagi berjuang, Mas. Emang kamu Tuhan? Kamu bisa nentuin hidup kamu sendiri nanti ke depannya seperti apa? Tahu nggak kak? Kakaknya udah bikin aku malu di depan Mas Bagas. Aku udah ngerendahin pacar aku sendiri. Jin, hidup itu nggak makan cinta. Cinta tahu, tapi apa iya yang menurut kakak itu kebahagiaan buat Cinta itu betul-betul bahagia? Terus menurut kamu kebahagiaan yang dari dulu kamu harus sama Bagas, apa udah dia lakuin sampai sekarang? Sebenarnya dia ngasih apa sih sama kamu? Sin? Kamu sampai bahagia sama Mas Bagas. Jadi kamu stop buat ngejodohin Cinta sama siapapun dan Cinta nggak akan terima itu. Sekarang kamu ngerasa bahagia karena kamu nggak pernah tahu pastinya orang berumah tangga itu seperti apa. Saya bakalan berjuang kok, Mbak. Saya bakalan berusaha ngebahagiain Sinta. Tapi saya yakin kali ini saya pasti lolos. Karena saya udah berjuang, udah belajar, udah mati-matian juga saya olahraga. Dan cita-cita saya juga pengen jadi TNI dari kecil. Dan saya harus berjuang. hidup itu realistis, Mas. Kamu percuma memperjuangkan cita-cita kamu, sedangkan takdir hidup kamu bukan jadi abdi negara. Kamu mau sia-siain hidup masa muda kamu, masa muda Ya, adik saya. kalau misalkan saya nggak keterima lagi, saya bakalan cari kerjaan lain, Mas. Kalau nggak keterima lagi, saya harap kamu ketemu adik saya. Bahkan, dan mulai detik ini, kamu jangan temuin adik saya lagi. Nggak mau kak. Kamu urus cita-cita kamu, sedangkan Sinta bakal saya nikahin sama. Kak Sinta bisa temenin proses Mas Bagas. Sih, mending bawa adik kamu seret dari sini, jangan sampai dia keluar. Nggak mau. Sin, ini semua demi kebaikan kamu. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak menghargai kakak. Sinta nggak mau. Sinta cinta Tapi- sama Mas Udah, Bagas. pas apaan sih? Mas, Mas. Ini peringatan saya. Jangan pernah deketin adik saya. Tapi Saya nggak ngurus kamu itu mau cita-cita jadi presiden, jadi apa. Yang jelas, kamu udah sia-siain masa muda adik saya untuk mencintai orang yang salah seperti kamu. kenapa jadi begini ya? Tapi aku harus semangat deh. Aku harus semangat, harus fokus. Apa yang udah menjadi tujuan aku harus tetap ikut tes dan aku harus buktikan sama keluarga Sinta kalau aku bisa berhasil dan bisa lolos menjadi TNI. Kalau nanti aku udah lulus tes, aku selesai pendidikan, aku bakalan balik lagi ke sini. Aku bakalan nemuin Sinta lagi dan aku bakalan ceritain semuanya. Kalaupun aku nantinya gagal, aku bakalan buktikan kalau aku juga masih bisa ngebahagiain Sinta karena mereka gak tahu keluarga aku itu siapa. Ya udah deh, mending sekarang aku minta antar Gita aja. Aku udah janji sama keluarga aku, sama saudara-saudara aku kalau aku gak bakalan ngerepotin mereka. Jadi aku harus temuin Gita, aku minta antar Gita dan nanti aku harus berangkat ikut tes. Aku harap Sita bakalan bersabar buat nungguin aku. Oh dia Gita. Aduh. Git, Lukas, maaf nih, aku ganggu waktunya kamu. Git. nggak apa-apa. Kamu ada apa nelfon aku? Jadi gini Git, gue barusan udah pamitan sama pacar aku Git. Kamu kan tahu sendiri kan, aku udah 3 kali ikut tes TNI Git. Aku gagal dan ini keempat kalinya aku mau ikut tes. Jadi aku minta tolong sama kamu, aku minta antar kamu ke terminal. Kalau kamu nggak ada kerjaan sih, Ya, aku sekarang memang nggak ada kerjaan, guys. Kalau kamu memang mau minta antar, ya udah saya. Maksudnya aku antar sekarang. nah kalau begitu ada sesuatu yang harus aku omongin lagi Git sama kamu Git. Tapi aku gak enak ngomong sama kamu. Gimana ya? Udah nggak apa, ngomong aja. Aku gak ada uang buat ongkos Git. Oh, ya udah. Aku mau pinjem maksudnya. Gak mau minta, aku mau pinjem Git. Aku janji sama kamu setelah aku ada uang nanti tes aku selesai, baik itu berhasil ataupun enggak, aku bakalan ganti semuanya sama kamu. Ya udah. Kamu nggak usah pinjam sama aku bakalan kasih sama kamu uang itu. Kamu butuh berapa? Aku butuh 1 juta Git buat ongkos aku perjalanan sama nanti aku makan di jalan. Kalau memang udah boleh dan kamu bisa nolong aku, sekarang aku mau beres-beres baju dulu di rumah Git dan kita naik pakai motor aku aja. Kita langsung berangkat ntar lagi. Oke,
Jadi uangnya nanti aja ya kalau udah nyampe di terminal. Ya udah deh kalau begitu. Kalau kamu mau siap-siap, ya udah siap-siap dulu. Aku mau kemas-kemas barang dulu di rumah. Setelah itu kita langsung berangkat aja gitu. Soalnya kan tesnya aku besok gitu. Jadi mungkin nyampenya aku nanti malam biar ada jeda istirahat aku gitu. Oh ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya udah deh kalau begitu, makasih ya. Ya sama-sama. Hidupku tanpa cintamu, bagai malam Kamu ngapain sih ke Jakarta tempatnya? Mas, kamu tunggu di sini ya bentar, nggak apa-apa kan? Emang kamu mau kemana? Jadi tadi tuh teman aku nelpon, dia tuh nangis-nangis kayak sakit hati banget gitu rasanya. Terus aku ngajak ketemu dia di sini. Nggak apa-apa kan? Tapi Bagas kan hari ini dia pulang pendidikan. Enggak, kita nunggu Bagas aja. Iya juga sih ya. Kita juga harus sambut dia kan lagi pendidikan sekarang. Terus dia juga mau pulang kan sehari ini. Lagian ya, kan ketemu sama teman kamu itu bisa ditunda kalau misalkan emang gak terlalu penting. Mas, tapi kan nangisnya hari ini. Nangisnya tuh di jam sekarang, bukan nanti. Terus gimana dong? Atau gini deh, aku nggak apa-apa ya ketemu sama teman aku bentar. Kan daerah sini juga. Nanti kita ketemu sama Bagas, daerah sini juga. Boleh kan? Ya udah deh boleh, tapi kamu jangan lama-lama ya. Enggak kok, aku janji aku bentar. Soalnya Bagas itu kan hari ini dia tuh datang. Kalau misalkan kita nggak nyambut dia, itu seolah-olah kita nggak peduli. Kalau misalkan kita nggak sambut dia, seolah-olah kita nggak peduli. Aku nggak mau ya sampai Bagas itu ngerasa nggak dipedulikan. Mas, aku tuh peduli banget sama Bagas. Bagas kan saudara kamu. Jadi, apapun yang terjadi sama Bagas, aku juga harus antusias kan, aku juga harus sambut dia. Ya udah Kamu deh, tenang aja kok, aku bukan nggak mau nyambut Bagas, aku cuma mau ketemu sama teman aku sebentar. Tapi kamu bilang teman kamu itu nangis-nangis. Iya, Apa ya yang terjadi sama dia? nggak tahu. Cowok atau cewek? Cewek kok, nggak mungkin aku ketemu sama cowok, kan nggak boleh sama kamu. Ya, emang nggak boleh. Siapa tahu teman kamu yang boti itu. Enggak, ini cewek teman aku. Mungkin dia habis putus sama pacarnya, atau mungkin dia lagi, aku juga nggak tahu. Ya udah deh kalau kayak gitu. Lagian zaman sekarang itu masih harus pacar-pacaran. Mas, nggak semuanya harus nikah. Ya, Aku sama kamu juga awalnya dari pacaran. Tapi kalau aku sama kamu itu jangan dijadikan tolak ukur. Aku sama kamu itu emang niat dari awal pacaran untuk menikah, bukan untuk cari pasangan baru atau bukan untuk jadi mantan kan. Ya mungkin temen aku ini lagi nyari calon suami yang cocok buat dia. Gitu. Kalau ngomongin aku sama kamu, kayaknya dari dulu aku belum pernah sekalipun bikin kamu nangis. Dan kayaknya yang sering marah-marah sama aku, kamu dari dulu. Jadi kamu harus bersyukur punya suami kayak aku. Kayaknya di dunia ini cuma aku satu orang. Aku bersyukur banget punya suami kayak kamu. Kamu suami paling baik di dunia ini. Nggak ada lagi. Aku juga bersyukur punya istri yang suka marah-marah kayak kamu. Aku suka marah-marah ya. Ya, Aku nggak suka. itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu. Karena kamu itu adalah sebuah kebahagiaan buat aku. Tunggu, balik kita nikah udah 1 tahun. Ya, Kamu tetap aja kayak gini. artinya aku masih tetap menjaga perasaan aku sama kamu. Ya udah, gini aja biar cepat. Kamu sekarang temuin teman kamu, aku bawa aku di sini. Kamu benar tunggu di sini. Gak apa-apa. Ya, Atau kamu mau ikut? nggak apa-apa, katanya aku nggak boleh ikut. Aku Iya. takut ganggu, ini urusan perempuan bukan urusan laki-laki. Kamu tahu. Yaudah aku benar aja ya. Ya. Kamu tunggu sini. Ini kebiasaan deh Sinta itu.
Masa dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Udah aku kasih tahu juga. Kalau misalnya dia itu secepatnya harus nikah sama Mas David. Kalau misalnya enggak, aduh. Kalau misalnya enggak, Sinta, apa dia nemuin si Bagas ya? Kamu ngapain di luar lagi? Kayak orang bingung kayak gitu. Mas aku tuh lagi nyariin Sinta, tau nggak? Hilang lagi. Iya, kan kamu tahu sendiri Sinta itu dari awal kita jodohin sama David, dia itu nggak mau. Jaganya gimana sih? Apa jangan-jangan dia lagi keluar sama David? Emang kamu nggak tanya atau gimana? Kayaknya kalau keluar sama David enggak deh mas. Mas, apa mungkin dia itu ketemu lagi ya sama si Bagas? Tapi kan akhir-akhir ini kita nggak dapet kabar tentang Bagas. Apa jangan-jangan Bagas masih belum balik, katanya dia mau ikut tes itu. Iya juga sih. Tapi kalau memang benar, Pak Arif. Fit, kamu nggak keluar terus? Iya, ini saya datang ke sini mau jemput Sinta, Pak. bukan mas, Kata istri benar. saya, Sinta nggak ada di rumah. Saya pikir malah pergi bareng kamu gitu. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kemarin Sinta yang bareng sama saya, jalan sama saya itu, Sinta kayaknya gelisah banget, dan ketika saya ajak ngobrol dia agak nyambung, Pak. Dan sering marah-marah sama saya, Pak. Apa jangan-jangan firasat kamu benar deh? Bener kan mas? Tapi kalau emang bener, artinya sekarang Sinta lagi ketemuan di tempat dia biasa ketemu sama si Bagas itu mas. Emang kamu tahu teman? Iya tahu. Soalnya dari dulu kalau Sinta ketemuan itu pasti di sana. Ya menurut saya ini nggak bisa dibiarin, Pak. Kita harus susul Sinta supaya Sinta gak tambah deket sama orang itu, Pak. Kalau misalkan Sinta gak mau lagi dengerin omongan Pak Arif sama Bu Zizi, ya mungkin nanti masa depannya bakal hancur, Pak. Ya kalau firasat istri saya tadi benar, mau nggak mau, ya kamu harus segera nikahin Sinta. Iya bener banget mas. Kalau misalnya kita udah ngatur rencana buat nikahin Sinta secepatnya atau mungkin besok juga bisa kan mas? Kelamaan kalau masih nunggu besok. Jangan-jangan dia besok kabur lagi dan malah nggak balik lagi. Nanti kalau udah ketemu kita seret, langsung kita nikahin aja. Tapi saya kan belum kasih tahu keluarga saya, Pak. Lah, nanti kamu kan cowok, kamu kan bisa ngubungin nanti aja. Ya, kecuali cewek harus ada pendamping keluarga. Kalau cowok kan nggak usah. Iya juga sih, Pak. Udah nanti kamu kabarin aja deh. Ya biar kenal sama Sinta. Ya, Sekarang ini yang penting kita harus temuin Sinta dulu. kalau misalkan Pak Arif ngizinin saya bakal kasih pelajaran sama laki-laki itu, Pak, supaya dia itu gak tambah ngelunjak, Pak. Iya, harus kamu kasih pelajaran tuh. Dia itu kan calon istri kamu, Sinta calon istri kamu. Masa iya kamu rela kalau istri kamu masih berhubungan sama pria lain? Iya, nanti kalau kamu udah nikah sama kita, salah satu perusahaan yang saya pimpin bakal saya kasih tanggung jawab penuh sama. Tapi Ya asal kamu bisa misahin Sinta sama cowok itu. Pak Arif tenang aja, apapun bakal saya lakukan untuk memisahkan Sinta sama laki-laki miskin itu, Pak. Dan saya juga gak rela laki-laki pilihan Sinta itu bakal menjadi benalu dalam keluarga Pak Arif. Masa orang gak berkompeten masuk ke dalam keluarga Pak Arif? Tapi inget ya, jangan sampai adik aku itu lecet sedikit pun. Ibu tenang aja, saya pasti bakal menjaga keselamatan Sinta, karena Sinta adalah adik dari Pak Arif. Mana Iya. mungkin saya berani, Bu. Iya, kamu tahu sendiri kan, Sinta itu orangnya keras kepala banget. Jadi kalau misalnya kamu bisa luluhin hati Sinta, kita berdua pasti bakal kasih suatu hadiah yang benar-benar gak ternilai, ya kan mas? Ya dan saya jamin kehidupan kamu bilang pasti akan lebih baik. Iya, Pak. Ya udah kalau gitu mendingan pakai mobil saya aja, Pak. Yang tahu tempatnya istri saya biar nanti istri saya ngasih tahu jalannya. Iya, Pak. Ya udah yuk.
Mas, yakin? Dia kemana sih? Hah? Ini kan Mas. Gimana Sinta? Berarti kamu laki-laki yang kurang ajar, ha? Yang udah ganggu Sinta dan udah bikin Sinta itu berani sama kakaknya. Ah. Hah? Kamu kurang ajar banget ya? Mas, Kamu kasih pelajaran aja. bentar. Ini ada apa ya? Sekarang kamu serahin Sinta atau kamu yang saya serahin ke pihak yang lagi? Karena kamu udah bawa larian om. Sinta siapa ya? Kamu gak usah bilang kayak gitu ya. Aku udah tahu orang-orang seperti kamu. Tahu nggak? Hah? Kamu sengaja bawa mobil. Tapi Coba mobilnya cek, ngeretak. siapa tahu dia ada di dalam. Ini ada apa ya? Mas, Gak ada pak. gini ya, saya jelasin. Udah deh, apa yang mau kamu jelasin? Kamu gagal lagi kan? Mau jelasin gagal lagi, mau minta kesempatan lagi. Bentar, saya mau jelasin. Pertama, saya nggak kenal yang namanya Sinta. Dan yang kedua, saya udah punya istri. Istri saya namanya Putri. Saya lagi nungguin dia di sini. Gila, kamu udah punya istri masih deketin cewek lain. Oh, ini orang Kamu kurang ajar banget ya. Kamu emang memanfaatkan perempuan untuk kekayaannya. Hah? Ya. Kemudian kamu deketin Sinta karena kamu tahu Sinta itu anak orang kaya. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu gak bisa dibiarin dan aku bakal kasih kamu pelajaran. Aku dari tadi diem ya sama kalian. Aku udah bilang berkali-kali, aku nggak kenal sama orang yang kalian maksud. Dan yang kedua, aku udah kasih tahu, aku punya istri dan nggak mungkin aku gangguin wanita lain. Oh, jadi Lagian istri aku cantik dan aku nggak bakalan terpengaruh sama orang yang kalian maksud. Oh, jadi maksud kamu gak kenal sama kita? Lama gak ketemu terus sekarang tiba-tiba kamu bilang kamu udah punya istri? Udah deh, aku nggak mau cari keributan. Aku mau pergi. Iya. Kita ini dari tadi udah nyariin saya. Aku udah tahu ya. Jangan karena kamu gagal terus untuk menjadi angkatan darat atau TNI, ya. Kamu manfaatkan orang untuk menguras semua hartanya. Hah? Udah, gini aja. Sekarang aku nggak mau ada urusan dengan orang yang nggak kenal. Dan yang kedua, aku nggak pernah manfaatin siapapun di sini, apalagi dalam kehidupan aku. Aku juga ada kerjaan dan aku yakin aku ini mungkin ya pendapatanku jauh di atas kalian. Jadi nggak mungkin aku memanfaatkan wanita lain. Kamu belum tahu sama Pak Arif ya? Pak Arif orang terkaya di kota ini dan punya perusahaan ternama di kota ini. Pak Arif, Kamu jangan pernah meremehkan Pak Arif sedikit pun, tahu Dan nggak? kamu jangan harap bisa pergi dari tempat ini sebelum kamu serahin. kalian gimana sih? Kalian paham atau enggak apa yang dijelasin dari tadi? Aku nggak peduli mau Pak Arif yang mana nih, Pak Arif? Ini Pak Arif. Ini. Aku nggak peduli ya, mau Pak Arif ini orang paling kaya di kota ini atau bahkan orang termiskin di sini. Itu bukan urusan. Kecuali kalian mau minta sumbangan sama aku. Minta sumbangan. Aku bilang, kamu kurang ajar banget ya. Pak Arif gak pernah direndahkan seperti ini sama orang miskin seperti kamu. Tahu nggak? Sampai saya tahu kamu itu dari mana. Saya nggak bermaksud. Sampai saya tahu siapa kamu. Saya bakal habisin dia sampai dia itu tidak bakal ada di depan. Aku nggak pernah takut sama ancaman siapapun. Maksud aku bukan bermaksud untuk merendahkan kalian, karena aku juga punya anak asuh. Mereka itu anak yatim piatu dan aku yang bantu mereka. Ya maksud aku ya bukan mau merendahkan karena miskin. Kita gak bakal terkecoh dengan akal bulus kamu ya. Kamu udah mau memanfaatkan nama anak yatim piatu buat ngelabui kita. Memanfaatkan ya kalian hati-hati ya. Aku nggak sebusuk itu juga. Ya Udah deh. aku mengaku aku bukan orang yang bersih. Aku juga punya banyak dosa sama seperti kalian. Tapi aku nggak pernah memanfaatkan nama orang miskin atau nama anak yatim piatu untuk kepentingan pribadi aku. Udah deh, kamu tuh Kalian kalau gak usah kebanyakan ngomong. Kita di sini itu lagi nyariin Sinta. Kamu gak usah bertele-tele menjelaskan sesuatu yang kita nggak ngerti. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Nanti aku diem, kalian merendahkan aku. Giliran aku ngomong menjelaskan, aku nggak boleh ngomong. Mau kalian apa sih?
kita datang ke sini untuk ketemu sama Sinta. Dan kamu jangan pernah deketin Sinta lagi karena Sinta udah lagi mau nikah sama. Ya emang sekarang kita belum ketemu Sinta. Tapi Ya udah. seandainya kamu terbukti nanti bawa Sinta kabur, Yaudah, kalau kayak gitu, kita buktikan sekarang. Kalian ikut aku bakalan buktikan kalau aku nggak bersalah. Oke. Ayo. Aduh, ini Putri kemana ya? Nggak balas-balas WhatsApp aku, di telepon juga nggak angkat. Ya ampun, kamu di sini, kamu nggak bilang sih. Aku nyarinya kayak ke sana loh. Ya udah, aku minta maaf ya, aku bikin kamu repot. Aku nih keburu banget ya ketemu sama kamu, soalnya kamu sampai nangis-nangis. Kenapa? Aku lagi ada masalah. Masalah apa sih? Kamu nggak cerita. Masalah apa cerita? Aku minta maaf, aku udah ngerepotin kamu. Aku udah minta tolong buat kamu datang ke sini. Aku butuh bantuan kamu. Aku udah jodohin. Dan aku nggak mau sama laki-laki itu. Makanya aku memilih buat kabur sekarang. Kamu dijodohin sama siapa? Ya sama orang yang gak aku cinta. Kamu tahu kan kalau aku punya pacar. Jadi aku nggak mau sampai bikin pacar aku kecewa. Jadi aku mohon sama kamu, please bantu aku. Aku mohon sama kamu, aku ikut kamu ya. Ikut aku? Kamu udah mau ikut aku, Sin? Sin, kalau kakak kamu nyariin gimana? Aku gak peduli. Kakak aku aja udah jahat sama aku. Dia ngejodohin aku sama orang gak aku kenal. Dan parahnya lagi, usianya jauh di atas aku. Jadi aku gak mau dijodohin kayak gini. Jadi aku mohon, please bantu aku ya. Iya, aku bakal bantuin kamu. Tapi aku masih ada acara sama suami aku. Adik ipar aku sekarang baru pulang pendidikan. Aduh. Gini deh, aku janji sama kamu, aku gak bakal ngerecokin acara kamu, tapi aku ikut. Please. Iya, ini demi kamu. Biar kamu nggak dijodohin sama orang gak jelas. Kok kakak kamu bisa mikirnya kayak gitu sih? Ya gitu deh, kakak aku pengen yang terbaik buat aku. Sabar ya. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya kebahagiaan aku itu di pacar aku. Aku nggak mau sampai bikin kecewa pacar aku sendiri. Kamu udah coba jelasin sama kakak kamu. Udah. Terus respon dia? Kok mobilnya Bayu ada di sini ya? Kan mobilan kembaran aku. Padahal aku kesini cuman pengen mengenang tempat aku kemarin dulu aku pamitan sama Sinta. Wah, coba aja ada Sinta di sini. Tapi coba aja deh aku ke taman. Ini mobilnya Bayu ada di sini. Pasti dia bareng sama istrinya ke sini. Mungkin dia jalan-jalan kali ya. Bukannya nyambut aku di rumah, malah aku ditinggal jalan-jalan. Aku kan baru selesai pendidikan juga. Coba deh aku cari ke taman. Ya dia tetap aja keke buat ngejodohin aku. Aku sebel banget. Mas Bagas? Sinta? Mas kapan pulang? Sin, bukan. Dia ini Bayu, suami aku. Ini saudara Bagas. lihat sendiri kan sih kelakuan orang yang udah kamu tuduh. Dia udah punya istri. Ya aku emang punya istri. Maksudnya kembaran Mas Bagas? Kamu nggak tahu Bagas itu punya kembaran namanya Bayu. Dia tuh suami aku. Mas Bagas itu pacar aku. Kamu pacaran sama... Oh, aku tahu. Berarti orang yang kalian maksud itu kembaran aku. Udah deh, sekarang kita udah ketemu. Kita pulang aja. Bentar. Nggak bisa. Sinta harus bareng sama Ini ada apa Sinta sih? gak mau dijodohin. Oh jadi ini orangnya? Enggak Pak. Ada apa, Mas? Mas Bagas? Enggak jadi Pak. Sinta, kamu ngapain di sini? Aku dijodohin, Mas. Kamu kapan pulang? Aku baru pulang. Kalian berdua ngapain sih di sini? Bukannya nunggu aku di rumah? Kamu Ya, punya kembaran? dulu aku pernah bilang sama kamu, Sinta. Kalau misalkan aku udah selesai tes dan aku mau cerita semuanya sama kamu, baik itu berhasil ataupun enggak. Dan aku mau cerita kalau aku sebenarnya punya saudara kembar dan aku berasal dari keluarga yang kaya. Ya aku gak cerita karena aku juga gak mau nyusahin keluarga aku. Dan aku ikut tes juga mereka gak aku kasih tahu. Baru setelah aku lolos tes, aku
aku cerita sama keluarga aku. Terus sekarang kamu kesini buat Iya. nemuin aku kan? Jadi aku kesini aku mau melihat tempat terakhir kita bertemu dan aku berharap kamu ada di sini. Ternyata Tapi kamu masih sayang sama aku kan, Mas? Masalahnya aku dijodohin sama kakakku. Aku nggak mau dijodohin sama dia, Mas. sekarang saya cuma mau tanya sama kamu, apa Sinta masih mau dijodohin sama laki-laki itu? Kak, Kamu masih mau jadi Arif, mendingan saya menjual aja. Hah? ya iyalah. Saya gak mau dijodohkan sama. Ya udah gini aja, karena sekarang Bagas sudah dia menuhin impiannya dan juga janjinya sama kamu. sekarang begini aja Mbak, kalau memang nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Lagian saya juga udah terlanjur sakit hati dan kalau memang Sinta masih mau bareng sama saya ya udah. Kalau misalkan dia mau dikeluarkan dari kartu keluarga kalian, silakan biar saya yang rawat dia. Enggak, kamu jangan salah paham. Aku sama Mas Arif udah setuju ya kan Mas? Ya enggak, mungkin laki-laki ini masih berminat buat maju jadi calon suaminya. Udah mending kamu pergi aja deh ke laut. Saya apalagi masih banyak. Oh ya, kalau kamu emang ada etikat baik untuk melanjutkan hubungan kalian, ya Ya kalau misalkan nggak setuju juga nggak apa-apa Mas. saya tunggu di rumah ada keluarga. Mau kemana Mas? Ya udah sih. Kayaknya ada yang baru kangen-kangenan nih, ya kan? Ya udah Mbak. Oh ya, Mas, Jadi- saya minta maaf karena mungkin tadi keluarga saya udah salah paham. Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu di rumah aja kali ya, biar gak ganggu. Aku Makasih. tunggu kabar kalian di rumah ya. Ya udah siapin makanan yang enak. Siap. Wah, kamu gagah banget, Mas. Aku tadi baru datang, aku ngeliat mobil Bayu. Ngapain Bayu kesini? Ternyata kamu kenal sama Putri, istri si Bayu. Putri itu sahabat baik aku, Mas. Sebetulnya aku emang ngajak Putri buat ketemu di sini. Karena memang aku rencana mau kabur dari rumah. Aku nggak mau dijadiin sama orang yang gak aku cinta. Ya, Aku maunya sama kamu, Mas. aku juga berharap kamu masih sama perasaannya. Dan aku tadi kesini, seperti yang aku bilang tadi, aku cuma pengen mengenang dan melihat tempat terakhir kita bertemu dan terakhir kita berpisah. Ternyata kamu juga di sini lagi nungguin aku juga. Berarti kamu gak lupain aku kan? Enggak lah. Justru kalau aku kesini gak ada kamu, aku berencana ngajak keluarga aku buat cari informasi tentang kamu sudah menikah atau belum. Kalau belum, aku bakalan datang ke rumah kamu. Dan mungkin kita memang ditakdirkan untuk berjodoh. Ya buktinya sekarang kita ketemu tanpa sengaja di tempat waktu kita berpisah. Dan sekarang aku minta kamu buat ikut aku, buat datang ke rumah aku dulu. Jadi aku kan belum sampai rumah juga, belum ketemu sama keluarga aku juga. Jadi sekalian deh, aku kenalin kamu. Udah lama juga kita gak bertemu, udah 1 tahun lebih. Tapi sejujurnya aku minder banget, Mas. Udahlah, gak usah minder. Gak apa-apa, kamu juga biar tahu sama keluarga aku. Karena kan secara kamu pasti dipandang banyak cewek-cewek cantik. Apalagi kamu berseragam. Tapi kan yang nemenin aku berjuang kan kamu, yang selalu ngedukung aku juga kamu. Kalau misalkan aku gagal, gimana? Apa masih ada cewek yang mau sama aku? Gak ada, cuman kamu. Sekarang aku minta kamu buat ikut aku, sekarang kita pergi aja. Gimana? Makasih ya, Mas. Yaudah, yuk.